Ingin kukatakan sesuatu. Bab 516-520. Apa? Sean mengamati Jasmine baik-baik, kemudian mendapati pipinya memerah dan pakaiannya berantakan. Dia benar-benar terlihat tidak normal. Kak Sean, aku merasa sangat tidak nyaman, kata Jasmine dengan napas yang memburu sambil memegang tangan Sean. Sean menenangkannya, Jasmine, jangan takut. Aku punya penawarnya di sini. Sesudah memakannya, kamu akan langsung baik-baik saja. Sean mengeluarkan kotak obat yang diberikan oleh keluarganya, yang berisi penawar untuk obat-obatan seperti ini di pasaran. Ayo, makan. Sean memasukkannya ke mulut Jasmine. Jasmine meneguk air soda dan menelan obat itu. Sean yang melihat Jasmine kehausan dan kepanasan pun memberi perintah pada John, nyalakan AC mobil sampai maksimal. Baik. John segera menyesuaikan level pendingin suhu. Pada saat ini, Louis berkata, "Tuan, saya sudah mengatur seseorang untuk datang dan menangani mayat-mayat ini. Kita tidak bisa berlama-lama di sini. Lebih baik kita meninggalkan tempat kejadian sesegera mungkin." Sean mengangguk. Bagaimanapun juga, ada beberapa orang yang meninggal. Meskipun 3 dari mereka bunuh diri, jika mereka dilihat orang, mereka tetap saja akan terkena masalah. Sean dan yang lainnya pun masuk ke mobil. John mengemudi dan membawa mereka pergi dari sini, kembali ke pusat kota Surabaya. John, yang mengemudi, selalu mengamati situasi Jasmine melalui kaca spion tengah. Dia pun terus mengemudi sambil bertanya, "Tuan Muda Sean, berapa lama obat penawar yang Anda berikan pada Nona Jasmine akan bekerja?" "Biasanya butuh 5 menit," jawab Sean. "Saya sudah menghitung. Sudah 6,5 menit sejak Anda memberinya obat, tetapi melihat keadaan Nona Jasmine, dia masih terlihat sangat tidak nyaman," kata John. Sean menoleh melihat Jasmine. Sepertinya kondisinya memang tidak membaik. "Jasmine, apa kamu merasa lebih baik? Apa kamu merasa jauh lebih dingin? Sudah lebih tidak bergairah?" tanya Sean. Jasmine menggelengkan kepalanya dengan jujur. "Tidak, sepertinya setelah memakan obat, tidak ada pengaruhnya." "Apa? Bagaimana mungkin tidak ada berpengaruh? Obat Sean merupakan pemberian keluarganya dan dia telah mengujinya. Obat ini bisa menawarkan obat-obatan yang ada di pasaran seperti ini dengan sangat mudah. Kenapa saat digunakan Jasmine, jadi tidak ada gunanya? Kecuali, orang-orang itu baru saja memberi Jasmine obat, yang bukan obat biasa di pasaran, jadi tidak bisa ditawar dengan obat Sean." Louis berkata, "Tuan, obat-obatan Anda dibuat khusus oleh keluarga dan 1 tingkat lebih tinggi dari penawar umum di pasaran. Tidak mungkin tidak bisa menawarkan obat ini. Kecuali, obat yang mereka berikan juga sangat mujarab. Mungkinkah?" Louis dan Sean saat ini sama-sama memikirkan satu orang yang sama. Tian. Jika ada obat yang tidak bisa ditawarkan oleh Sean, tidak banyak orang dengan level setinggi itu di dunia ini. Sean sama sekali tidak ingin terlalu banyak berpikir. Pada saat ini, menyelesaikan permasalahan Jasmine merupakan prioritas utamanya. Jasmine merasa sangat tersiksa. Sekarang dia duduk di kursi belakang bersama 2 pria dewasa, Sean dan Louis. Ini membuatnya merasa semakin malu. Tiba-tiba Jasmine bertanya, "Kak Sean khusus mengundang Ji Chang-wook Opa untukku." Sean mengangguk. "Ya, aku tahu kamu menyukainya, jadi aku sengaja memanggilnya kemari untuk mengadakan konser, hanya untuk menggodamu keluar. Maaf. Jika bukan karena aku, ini tidak akan terjadi padamu. Aku juga bertanggung jawab atas penderitaan yang kamu rasakan sekarang. Jika itu sesuatu yang lain, bahkan dengan darah dan air mata, Sean bersedia melakukannya untuk Jasmine. Tetapi, hal semacam ini, bagaimana bisa Sean sebagai kakak iparnya membantunya?" Tiba-tiba Jasmine menjadi semakin malu dan berbisik,
Itu, Kak Sean, bisakah kamu, bisakah kamu? Melihat Jasmine yang agak malu-malu mengatakannya, Sean berkata, apa kamu ingin Ji Chang-wook melakukan sesuatu untukmu? Katakan saja. Dia sudah menerima 100 miliar dariku. Apapun itu, asalkan aku angkat bicara, dia akan melakukannya untukmu dengan patuh. Jasmine tersipu dan berkata, bisakah kakak mengantarku bertemu dengannya? Sean tercengang. Sekarang, Jasmine mengangguk. Pada saat ini, seharusnya Ji Chang-wook sudah menyelesaikan konsernya dan kembali ke hotel. Namun, dalam keadaan Jasmine sekarang, bagaimana bisa dia bertemu siapapun? Mungkinkah Jasmine ingin? Sean menebak, kamu berencana dengan Ji Chang-wook. Jasmine berkata dengan malu, Ji Chang-wook adalah bintang favoritku. Jika dia laki-laki pertamaku, aku bisa terima. Tidak. Sama sekali tidak boleh. John tiba-tiba berteriak menggila, Jasmine, kamu sama sekali tidak boleh bersama laki-laki Korea itu. Bocah itu tidak layak untukmu. Saya menentangnya dengan tegas. Wawan ikut merasa sangat tidak senang. Ini terlalu menguntungkan bagi orang Korea itu. Dia sudah diberi uang 100 miliar, dicarikan penggemar, bahkan diberi wanita cantik kelas atas begini. Sial. Atas dasar apa? Sean merasa serba salah. Dia juga tidak ingin Jasmine, gadis baik-baik seperti ini, direndahkan oleh bintang idola asing. Namun, Jasmine sendiri sudah angkat bicara. Selain itu, dia juga menyukai pria itu. Jadi, apa alasan Sean untuk menolak? Tepat pada saat ini, tiba-tiba John menginjak rem, memarkir mobil di sisi jalan, dan berkata, Kak Louis, Wawan, kalian berdua keluar sebentar. Ketika John keluar dari mobil, ternyata dia sudah mencabut kunci mobil. Ketika Wawan dan Louis juga turun dari mobil, tiba-tiba John menekan tombol kunci. Mobil pun terkunci. Sean dan Jasmine tidak bisa keluar dari mobil. Louis segera tanggap dan memarahinya, John, apakah kamu ingin memberontak? Apa maksudmu mengunci tuan di dalam mobil? Wawan lebih mengenal John. Dia pun langsung mengerti maksud tindakan John ini. Dia muncul dan menjelaskan, Kak Louis, tenanglah. Kak John melakukan ini untuk menciptakan peluang bagi Tuan Muda Sean dan Nona Jasmine. Benar. Aku memang berpikir seperti itu. Jawab John, pokoknya aku tidak akan pernah membiarkan Jasmine direndahkan oleh orang Korea itu. Louis memarahinya, bagaimana bisa kamu mengubah keputusan Tuan? Cepat kemudikan mobil dan bawa Jasmine ke hotel. Lakukan tugas yang diberikan Tuan padamu. Kalau tidak, jangan salahkan jika aku main tangan padamu. John tahu dirinya jelas bukan lawan Louis. Barusan Louis memberi pelajaran pada si September untuk John. John juga merasa sangat berterima kasih pada Louis. John melihat sekeliling dan menemukan ada sungai kecil di depannya. John yang mendapatkan pencerahan pun segera berlari ke arah sungai itu. Tidak tahu diri. Louis menggelengkan kepalanya dengan muak. Dengan fisik John, jika dia berlomba dengan Louis, Louis bisa mengalahkannya dengan satu kaki. Louis benar-benar mengejar John dengan dua langkah dan menendang John ke tanah dengan satu tendangan. Namun, yang tidak dia duga adalah John sudah terlebih dahulu membuang kunci mobilnya. Plung. Kunci mobil pun dibuang ke sungai. Di malam yang begitu gelap, jangan coba-coba berpikir untuk mendapatkannya kembali. Kamu benar-benar bernyali. Aku tidak tahu kenapa Tuan membiarkanmu mengikutinya selama ini. Louis memarahi John. Louis juga bawahan Sean, tetapi Louis telah dilatih secara ketat oleh keluarga Yuwono selama bertahun-tahun, dan hal pertama yang dimilikinya adalah kesetiaan. Kesetiaan penuh kepada tuannya, apapun permintaan tuannya, tidak dapat dilanggar. Sementara John, yang berasal dari Andi, setia pada Sean, tetapi lebih manusiawi daripada Louis.
Louis mengangkat telepon dan memanggil Sean. Tuan, John melemparkan kunci mobil ke sungai. Apa Anda ingin saya menghancurkan jendela depan untuk mengeluarkan kalian? Tidak mau. Siapa yang tahu bahwa orang yang menjawab telepon itu ternyata suara seorang wanita? Hanya ada Sean dan Jasmine di dalam mobil, sedangkan hanya Jasmine lah wanita yang ada di dalam mobil. Jelas bahwa Jasmine lah yang mengatakan ini. Jasmine. Di dalam mobil saat ini, Sean juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka Jasmine bahkan menolak untuknya. Kamu sudah tidak ingin pergi mencari si Ji Changwook itu? Tanya Sean. Jasmine menatap Sean dengan pandangan mata yang kabur, lalu berkata, tidak, sekarang aku hanya ingin bersamamu. Setelah itu, Jasmine mencium Sean. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. 1 jam kemudian, Sean memanggil Louis, hancurkan jendelanya. Tidak lama kemudian, Louis memecahkan jendela depan dan Sean keluar dari mobil. Pada saat ini, sekujur tubuh Sean berkeringat karena tidak ada jendela yang terbuka. Kunci pun sudah dicabut, jadi dia tidak bisa menyalakan mobil dan Sean sudah hampir mati kepanasan. Namun, yang lebih panas dari itu adalah hatinya. Sean tidak pernah berpikir akan menjadi pria pertama Jasmine. Jasmine memiliki kepribadian yang ceria dan juga menjadi seorang pramugari. Dia mengenal begitu banyak teman lawan jenis. Sean bahkan mengira Jasmine sudah pernah tidur dengan pria sejak lama. Tampaknya, Cynthia sebagai kakak Jasmine sudah mendidik adiknya dengan sangat baik. Mungkin Jasmine sebelumnya pernah berpacaran, tetapi tidak akan dengan mudah tidur dengan seorang pria. Hanya saja jika begini, bagaimana Sean menghadapi Cynthia? Hah, sudah susah payah bisa menemukan keberadaan Cynthia dan bisa bertemu dengannya, tapi aku malah meniduri adiknya. Awalnya hanya ada seorang Maureen, tapi itu saja aku sudah tidak tahu harus bagaimana menjelaskannya pada Cynthia. Sekarang, Sean merasa sangat frustrasi. Tentu saja rasa frustrasinya lebih karena merasa bersalah. Pria manapun pasti akan sangat senang bisa mendapatkan pramugari top seperti Jasmine. Sean juga pria normal dan dia sendiri juga tidak bisa mengatakan bahwa dirinya tidak pernah memiliki pikiran lain tentang Jasmine. Melihat emosi Sean yang rumit, Louis melangkah maju dan berkata, Tuan, John sudah menentang keputusan Anda dan membuat keputusannya sendiri, mengunci Anda di dalam mobil. Saya rasa anak buah seperti ini tidak bisa dipertahankan. Ketika melihat ini, Wawan bergegas untuk memohon belas kasihan bagi kawan baiknya. Tuan muda Sean, Kak John juga melakukannya untuk kebaikan Anda. Dia tidak akan mungkin melakukan sesuatu yang menyakiti Anda, jadi tolong maafkanlah dia. John langsung berlutut di tanah sambil tersenyum. Tuan muda Sean, saya salah. Tolong hukum saya. Tapi, saya tidak menyesalinya. Saya tidak bisa membiarkan Jasmine pergi dengan laki-laki Korea itu. Sean menendang John dan memarahinya, kamu bersikeras ingin berhasil menyatukanku dengan Jasmine, tapi setidaknya tinggalkan kunci mobilnya. Di dalam mobil tidak ada AC sama sekali. Kami ingin membunuhku. Awalnya, Wawan khawatir Sean benar-benar akan menghukum John. Tetapi, ketika mendengar ini, dia tersenyum. Sean benar-benar tidak berencana untuk menghukum John dengan berat, atau mengusirnya. Si John ini relatif setia dan pekerja keras. Sean juga tahu bahwa John selalu menjadi pendukung Jasmine. John menyukai Jasmine, tetapi Sean memperingatkannya bahwa dia hanya seorang bawahan dan tidak boleh berpikir yang tidak-tidak tentang Jasmine. Jadi, Sean dapat memahami perilaku John kali ini. John yang ditendang ke tanah tetap tersenyum. Dia bangkit lagi dan berkata sambil tersenyum, maaf, Tuan muda Sean. Saya hilaf. Lain kali, jika kalian membuat mobil bergoyang, saya akan menyalakan AC untuk Anda sebelum pergi. Bak. Sean menendangnya lagi.
Kamu masih ingin ada lain kali. Sebentar lagi kita akan segera bertemu Cynthia. Aku bisa memaafkanmu, tapi jika Cynthia tidak bisa memaafkanmu, saat itu jangan menangis dan memohon padaku. Pada saat ini, Louis melangkah maju dan bertanya, Tuan, apa Anda sudah tahu keberadaan Tuan Muda Juan dan Nona Cynthia? Sean mengangguk. Aku baru saja bertanya pada Jasmine. Dia bilang Juan dan Cynthia ada di Pulau Kematian. Wawan tampak bingung. Pulau Kematian itu tempat macam apa? Kedengarannya sangat menyeramkan. Wajah John juga berubah. Saya pernah mendengar Tuan Andi mengatakan bahwa tidak ada rumput di tempat itu dan hal yang paling banyak ada di sana adalah mayat. Ekspresi Louis tetap sama. Saya pernah ke tempat itu. Tuan, haruskah saya segera berangkat? Atau, tunggu dulu. Ketika Louis mengatakan kata-katanya yang paling terakhir, matanya melirik ke Buick GL8. Pada saat ini, Jasmine masih di dalam mobil dan sama sekali tidak keluar. John buru-buru berkata, jangan terburu-buru pergi ke Pulau Kematian. Biarkan Tuan Muda Sean kita dan Nona Jasmine bercinta beberapa kali lagi. Kami bisa menunggu. Tunggu adikmu. Sean memutar bola matanya. Aku sudah memberi Jasmine obat lagi. Sekarang dia sudah dalam kondisi yang jauh lebih baik. Ayo segera berangkat ke Pulau Kematian. Louis, John, dan Wawan menjawab serempak, baik. Tidak lama kemudian, Zephyr 3 lepas landas dalam mode siluman dan terbang ke Atlantik Utara. Sean sedang duduk di kursi mewah di pesawat sambil memegang peta di tangannya, mempelajari rencana pertempuran berikutnya dengan Louis. Tiba-tiba suara yang lembut dan profesional terdengar. Tuan, permisi. Anda ingin minum teh atau kopi? Begitu Sean mendongak, ternyata itu Jasmine. Selain itu, dia mengenakan seragam pramugari. Harus diakui, pesona Jasmine yang menjadi pramugari setidaknya meningkat 10%. Sean yang melihat kedua kaki lencir Jasmine masih tidak percaya Jasmine sudah menjadi wanitanya. Jasmine sudah menjadi pramugari selama 2 tahun dan telah melayani banyak tamu, setidaknya ribuan penumpang pria, yang semuanya menginginkannya. Tanpa disangka-sangka, ternyata mereka malah didahului oleh Sean. Jasmine, kamu, dari mana kamu mendapatkan seragammu? Sean sedikit merasa malu untuk menatap langsung ke arah Jasmine. Setelah Jasmine berhubungan intim dengan Sean, dia justru sangat tenang. Alih-alih menghindari Sean, dia justru berpura-pura menjadi pramugari untuk melayaninya. Jasmine tersenyum dan menjawab, Kak John menyiapkannya untukku. Dasar John bajingan. Sean tahu John sudah berencana mengumpulkan seragam pramugari di seluruh dunia. Ketika Jasmine melihat Sean menjadi agak aneh, Jasmine datang dan meraih lengan Sean, lalu berkata, Kak Sean, mari kita lupakan apa yang terjadi barusan. Anggap saja itu tidak pernah terjadi. Aku juga tidak akan memberitahu kakakku. Jangan khawatir. Kak Louis, kamu juga tidak akan mengkhianati Kak Sean, kan? Louis mengangguk dan menjawab, tentu saja. John dan Wawan turut datang mendekat. Kami juga harus merahasiakannya untuk Tuan Muda Sean. Sean mengangguk. Kalau begitu, sementara sembunyikan saja ini dari Cynthia. Kelak saat kami sudah kembali bersama, aku akan mencari kesempatan untuk mengakui padanya. Ngomong-ngomong, Jasmine, kamu sudah pernah tinggal di Pulau Kematian. Apa kamu tahu lokasi pasti Juan dan Cynthia, juga berapa banyak orang yang dimiliki Juan di pulau itu? Kak Juan juga memiliki pesawat seperti milikmu. Kira-kira ada sekitar 1 atau 200 orang. Selain itu, semuanya sangat tampan. Untuk lokasi spesifiknya, aku punya gambaran, tapi aku tidak bisa menjelaskannya. Ketika sampai di pulau itu, aku bahkan tidak tahu arah utara, selatan, timur, dan barat, terang Jasmine. Lalu, di mana kamu tinggal di Pulau Kematian? Tanya Sean.
Jasmine menjawab, tinggal di villa. Villa dengan taman bunga yang sungguh cantik. Terdapat pohon, bunga, kolam renang, dan kelinci kecil. Semua orang tercengang. Bukankah pulau kematian bahkan tidak memiliki sejengkal rumput atau bahkan burung laut? Bagaimana bisa ada villa? Bahkan juga ada kelinci kecil. Apa kamu yakin kelinci kecil itu bukan dirimu sendiri? Jasmine berdiri sangat dekat dengan Sean dan tidak berniat menghindarinya sama sekali. Ini membuat Sean sangat malu karena otaknya jadi terus-menerus mengingat kembali berbagai adegan yang mereka berdua lakukan di dalam mobil. Benar-benar tidak disangka-sangka. Jasmine, seorang gadis yang baru saja menjadi wanita dewasa, bahkan lebih berpikiran terbuka dibandingkan Sean yang sudah menikah 2 kali. Jasmine berkata, Kak Sean, jangan bertingkah seolah-olah kamu akan berduel dengan Kak Juan. Kak Juan sangat baik padaku dan kakakku. Dia orang baik. Jika kalian memiliki kesalahpahaman, duduk dan bicarakan baik-baik. Pasti bisa diselesaikan. Sean menebak Jasmine sudah tinggal bersama Juan begitu lama. Seharusnya dia mengetahui sesuatu. Sean pun bertanya, dia sangat baik pada kalian. Lalu, kenapa dia mengambil Cynthia dariku tanpa mengatakan sepatah kata pun padaku? Kak Juan benar-benar sangat baik pada kami. Dia menolong ayahku. Selama beberapa saat ini, aku selalu bersama dengan ayahku. Seumur hidup aku tidak pernah menyangka akan makan bersama dan bersenang-senang dengan ayahku. Aku benar-benar sangat berterima kasih padanya, kata Jasmine. Sean tertegun sejenak. Apa maksudmu, ayahmu, Yuda Yandra juga ada di pulau itu? Hem. Jasmine mengangguk dengan penuh semangat. Tidak heran dia bisa menipu Cynthia tanpa perlawanan. Saat itu, pada hari Cynthia menghilang, tidak ada jejak perlawanan di rumah Bogor. Dengan keterampilan Cynthia, bahkan jika kalah, setidaknya dia pasti meninggalkan beberapa petunjuk. Sean tidak mengerti. Dia menyelamatkan Yuda, tapi kenapa tidak memberitahuku? Aku pasti mendukungnya tindakannya. Cynthia pacarku. Aku pasti tidak akan memberitahukan masalah ini pada keluarga. Kenapa selama ini Cynthia tidak pernah menghubungiku? Juan selalu memberontak. Kali ini dia turun tangan membawa kabur Yuda dari keluarga. Itu pasti sudah melanggar secara pribadi, yang pasti telah melanggar larangan besar keluarga. Meskipun Sean sangat mendengarkan kata-kata kakeknya, ketika menyangkut pacarnya, dia pasti akan bersikap egois dan tidak akan mengekspos Juan. Karena mereka ingin kamu menikahi keluarga Nona Maureen, jawab Maureen. Sean sontak terkejut. Ingin aku menikahi Maureen. Kenapa? Jasmine menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu alasan spesifiknya. Nanti saat tiba di pulau itu, kamu tanyakan saja pada kakak keduamu langsung. Sean memikirkannya dengan hati-hati dan tidak tahu apa yang sedang dilakukan kakak keduanya ini. 4 tahun yang lalu, dia mengirim Martin padanya. Tetapi, sekarang dia bersikeras membuat Sean putus dari Cynthia dan menikahi Maureen. Kenapa? Kenapa Sean harus menikahi wanita bernama Maureen Susetia ini? Ketika membahas Maureen, Sean sedikit merindukannya, terutama ketika memikirkan apa yang terjadi di taman bermain di pinggiran kota Surabaya dan para pembunuh yang dikirim ke sana. Jika para pembunuh itu benar-benar orang kakak tertuanya, Sean agak mengkhawatirkan Maureen. Permisi sebentar. Sean berjalan ke sebuah ruangan pribadi dan menghubungi Maureen. Mungkin saat ini masih ada beberapa pesawat sipil yang tidak diperbolehkan melakukan panggilan telepon saat terbang, namun konsep kuno ini sama sekali tidak berlaku pada Zephyr 3. Halo, sayang. Maureen segera menjawab telepon dengan suara yang begitu enak didengar. Sayang, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Sean. Ya, aku menemani Sisi berlari sebentar dan baru kembali ke kamar, jawab Maureen. Bagaimana kabarmu?
Apa kamu sudah menemukan Kak Cynthia? Sean menyahut, sekarang aku sedang dalam perjalanan untuk menemuinya. Seharusnya sebentar lagi aku sudah bisa bertemu dengannya. Maureen terdiam, kemudian berkata, semoga berhasil, sayang. Sayang, apa kamu terbiasa tinggal di kastil? Apa ada hal tidak menyenangkan yang terjadi? Bagaimana perlakuan kakakku padamu? Tanya Sean. Maureen menjawab, kakak sangat baik padaku. Lagi-lagi dia memintaku untuk memilih 10 asetnya untuk diberikan padaku. Dia juga memperkenalkan banyak orang padaku dan bercerita banyak tentang keluargamu. Sayang, kakakmu benar-benar baik. Aku belum pernah bertemu kakak yang sebaik ini. Baguslah kalau begitu. Tinggallah di kastil dengan tenang. Kalau kamu ingin pulang, suruh saja pengurus virus untuk mengantarmu, kata Sean. Maureen menjawab, ya, oke. Sean kembali bertanya, oh, iya. Apa Giana masih di kastil? Ya, dia masih bekerja sebagai pembantu keluarga Yuwono, tapi dia sudah mempekerjakan banyak guru bahasa asing. Setiap hari dia belajar bahasa Inggris, Prancis, Korea, dan Italia. Sayang, sepertinya dia masih berfantasi menjadi istrimu, jawab Maureen. Sean mencibir, mimpi. Biarkan saja dia menyiksa dirinya. Ya sudah, begitu saja. Jika ada sesuatu, beritahukan padaku. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Sementara di Inggris, begitu Maureen menutup telepon, Giana mengetuk pintu dan masuk. Nyonya Maureen. Giana masuk dengan hormat. Maureen melirik Giana dan bertanya, ada apa? Giana melaporkan, ada tamu yang datang. Tuan Muda Tian meminta Anda untuk turun menemui tamu itu. Oh, oke. Beritahu kakak, saya akan langsung turun sesudah berganti pakaian, kata Maureen. Giana tidak buru-buru pergi, tetapi bertanya, itu, apakah baru-baru ini Sean pernah menelepon? Maureen tidak menyembunyikan dari Giana. Ya, dia baru saja menelepon. Dia bilang, sebentar lagi dia akan segera bertemu dengan Kak Cynthia. Giana bertanya penasaran, apakah Anda tidak khawatir? Bagaimana jika setelah bertemu Cynthia, dia kembali bersamanya dan tidak menginginkan Anda? Atau, bagaimana kalau Cynthia memintanya untuk menceraikan Anda? Apa Anda tidak mengkhawatirkan hal ini? Maureen tersenyum. Yang saya tahu, kalau Kak Cynthia ingin merebut Sean dari saya, maka saya sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menikah dengan Sean. Selama ini saya selalu berpikir Kak Cynthia lah yang sudah membantu saya menikah dengan Sean. Giana sontak terkejut. Apa? Dia yang sudah membantumu menikah dengan Sean? Aku rasa tebakanmu salah. Cynthia itu rubah genit. Waktu di Jakarta, dia penakluk para presdir. Dia sudah memiliki hubungan yang ambigu dengan begitu banyak presdir dan membuat istri-istri presdir itu geram. Dia paling jago menghancurkan keluarga orang lain. Mana mungkin dia yang sudah membantumu? Maureen menggelengkan kepala tanpa daya. Dia tidak menyangka Giana bahkan mengenal Cynthia lebih baik dari Maureen. Jika Cynthia benar-benar wanita seperti itu, mengapa Sean berusaha keras untuk mencarinya? Keluarlah, kata Maureen dengan dingin. Giana mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Tidak lama kemudian, Maureen berganti pakaian yang layak dan tiba di ruang tamu untuk menemui tamu. Pada saat ini, Tian sedang mengobrol dengan seorang pria paruh baya. Pria paruh baya itu duduk di sofa sambil merokok cerutu dengan sangat bergaya. Di sampingnya, ada seorang wanita muda berusia 30-an. Setelah Maureen turun, Tian buru-buru berkata, Uncle Ilyas, ini istri yang baru saja dinikahi adikku. Maureen, ini teman baik keluarga Yuwono kami selama puluhan tahun, Ilyas Hunardi. Maureen berjalan mendekat dengan sopan dan menyapa, halo, Paman Ilyas. Ilyas masih bersandar dan duduk di kursi tanpa bangki berdiri.
Dia melirik Maureen dan berkata, panggil saja Uncile. Si Sean ini memiliki selera yang bagus. Istrinya sangat cantik. Di ruang tamu, Ilyas merokok dengan santai. Selain itu, postur duduknya sangat mendominasi. Sebelumnya, Maureen sudah pernah bertemu para tamu yang datang ke sini. Kebanyakan dari mereka sangat berhati-hati dan hormat. Belum ada yang seperti Ilyas, yang begitu leluasa. Tampaknya Ilyas juga tokoh besar dari level yang sama. Maureen pun menjadi semakin berhati-hati. Maureen tersenyum dan berkata, terima kasih, Paman Ilyas, atas pujian Paman. Ilyas mengulurkan tangan kanannya yang memegang cerutu mahal, melambaikannya, dan berkata, hei, jangan berterima kasih pada Uncile. Uncile hanya mengatakan yang sebenarnya. Uncile tidak akan mengatakan kata-kata yang sekedar memuji. Uncile memujimu cantik karena merasa kamu benar-benar cantik. Selain itu, di keluarga Yuwono kalian, ada Juan si anak nakal. Sejak awal Uncile sudah menebak kalau istri dari ketiga tuan muda keluarga Yuwono akan lebih cantik dari yang lain, kata Ilyas lagi. Kata-kata Ilyas membuat Maureen salah tingkah dan tidak tahu harus menjawab apa. Ketika Maureen berada di Bogor, dia mengikuti keluarganya untuk bertemu banyak orang dari kelas atas dan bahkan orang-orang top. Tapi, dia belum pernah bertemu orang seperti Ilyas. Tian tersenyum dan berkata pada Maureen, Uncile ini memang memiliki kepribadian seperti itu. Kamu tidak perlu memikirkannya. Ilyas memandang Maureen dan melanjutkan, Uncile lihat wajahmu tidak terlihat baik. Seolah sedang mengkhawatirkan sesuatu. Nak, dunia ini easy come, easy go. Hal terpenting adalah menikmati saat ini. Untuk apa repot-repot mengkhawatirkan hal yang belum terjadi? Maureen sedikit terkejut. Ilyas tampaknya memiliki kemampuan membaca pikiran. Pertama kali mereka bertemu, dalam 1 menit, dia bisa menebak ada hal yang dipikirkan Maureen. Selain itu, hal tersebut masih belum terjadi. Pada saat ini, Maureen memang khawatir tentang apa yang akan terjadi setelah Sean bertemu dengan Cynthia. Wanita manapun yang tahu suaminya pergi menemui mantannya tidak akan bisa menganggap tidak terjadi apa-apa. Ilyas tertawa dan berkata, bukankah menurutmu Uncile sangat pandai dalam psikologi karena bisa menebak apa yang ada dalam pikiranmu? Uncile tidak begitu hebat. Biar Uncile memperkenalkan padamu psikiater top dunia dan juga apoteker top dunia, Putri Uncile, Helen. Baru pada saat itulah Maureen melihat wanita yang tampak biasa-biasa saja, tetapi sangat berwibawa. Halo. Saya Helen, senang bertemu dengan Anda. Helen berinisiatif untuk berjabat tangan dengan Maureen. Halo, saya Maureen, balas Maureen, memperkenalkan dirinya dengan ramah. Ilyas memandang Maureen dan bertanya, ngomong-ngomong, Uncile dengar kamu memiliki penyakit yang sangat aneh. Kamu hanya bisa disentuh oleh Sean saja dan tidak bisa berhubungan seks dengan pria lain. Apa benar? Maureen tidak menyangka tamu ini mengajukan pertanyaan pribadi seperti itu ketika mereka baru pertama kali bertemu. Namun, seseorang yang bisa membuat Tian memanggilnya paman dengan hormat dan memperlakukan satu sama lain dengan senyuman seperti itu, seharusnya merupakan teman yang sangat dekat. Maureen langsung menjawab, benar. Ilyas tertawa. Itu sebabnya Uncile bilang, di antara kalian 3 bersaudara, Sean adalah yang paling beruntung. Menikahi seorang istri yang hanya bisa setia padanya, dan tidak akan pernah bisa berkhianat. Hahaha. Maureen, semua laki-laki pasti ingin istri mereka memiliki penyakit ini. Pada saat ini, Putri Ilyas berkata dengan sungguh-sungguh, Nyonya Sean, saya sudah mempelajari berbagai penyakit di seluruh dunia. Saya sangat tertarik dengan penyakit Anda. Jika memungkinkan, saya berharap dapat membantu Anda menyembuhkan penyakit ini. Menyembuhkan penyakit. Maureen tertegun. Dia sama sekali tidak pernah berpikir untuk mengubah kondisinya saat ini.
Ilyas mengambil cerutu dan berkata sambil tersenyum licik, Helen, kamu benar-benar tidak seru. Bukannya cukup bagus memiliki penyakit ini. Sean juga tidak perlu khawatir istrinya berselingkuh dan tenang di luar sana. Jika kamu menyembuhkan penyakitnya, hati-hati Sean akan membuat perhitungan denganmu saat kembali. Helen berkata, Nyonya Sean, sebenarnya, saya sudah mendengar beberapa hal tentang Anda. Penuntunan alam bawah sadar adalah hal yang sangat berbahaya. Dokter di Indonesia tidak berpengalaman sama sekali dan menganggap Anda sebagai kelinci percobaan. Itu hampir mencelakai Anda seumur hidup. Demi kesehatan fisik dan mental Anda, saya sangat menyarankan agar Anda menjalani perawatan dan kembali menjadi wanita normal. Pada saat ini, Tian menimpali, benar, Maureen. Kamu sangat mencintai adikku. Bahkan jika kamu tidak memiliki penyakit ini, bahkan jika kamu bisa berhubungan dengan laki-laki lain, kami semua tahu kalau kamu tidak akan mengkhianatinya. Penyakit tetaplah penyakit. Itu akan mempengaruhi kesehatan fisik dan mentalmu. Sesaat Maureen tidak tahu harus bagaimana menghadapi mereka. Sepertinya Ilyas dan putrinya ada di sini khusus untuk penyakitnya. Nona Helen, terima kasih atas kebaikan Anda. Penyakit saya sulit diobati. Suami saya sudah mendarah daging di hati saya. Sebelumnya, dokter di Indonesia juga sudah pernah mencoba untuk menyembuhkannya, tapi semuanya gagal. Saya rasa, lebih baik jangan membuang-buang waktu Anda, tolak Maureen. Ilyas tertawa. Nah, membandingkan dokter kecil Indonesia dengan Putri Uncele itu terlalu menghina Putri Uncele. Uncele harus memberitahumu bahwa kamu tidak tahu apa-apa tentang pengobatan top dunia. Helen turut tersenyum dan berkata, Nyonya Sean, penyakit Anda benar-benar bukan apa-apa bagi saya. Maureen sedikit terkejut. Apakah ayah dan anak ini begitu percaya diri? Dr. Gunardi sendiri kembali dari studinya di luar negeri dan sudah dianggap sebagai yang terbaik di dunia. Namun, mengapa di depan ayah dan anak keluarga Gunardi ini, Dr. Gunardi tampak begitu tidak profesional? Maureen berpikir sejenak, tetapi kemudian tetap menolak, maaf, saya pikir sekarang kondisi saya baik-baik saja. Mungkin kalian merasa saya sakit, tapi saya menyukainya. Saya hanya mencintai Sean seorang seumur hidup, dan dalam keadaan hanya bisa menyukainya seorang. Melihat Maureen sangat bertekad, Ilyas tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia bangkit dan berkata, kenapa hari ini Charles tidak ada di rumah? Apa lagi-lagi dia pergi ke tempat ratu untuk minum teh? Helen, ayo kita kembali lagi lain hari. Meskipun Ilyas beberapa tahun lebih muda dari Charles, dia langsung memanggil Charles dengan namanya. Uncele, biar aku antar. Tian dan Maureen mengantar mereka bersama dan kembali ke kastil. Sikap Tian terhadap Maureen segera berubah. Adik ipar, Helen adalah apoteker paling berbakat di dunia. Obat-obat penyelamat hidup yang dibawa keluarga kami setiap saat disiapkan olehnya. Di seluruh dunia, orang yang bisa diobati secara langsung olehnya sepertinya bahkan tokoh nomor 1 di dunia juga tidak memenuhi syarat. Kamu tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Tian bersikeras. Maureen bertanya, Kak, kenapa kakak ingin aku mengobati penyakit ini? Kakak adalah kakak tertua Sean. Mantan istri Sean, Gianna, berselingkuh di belakangnya. Dia mengkhianati Sean dan membuat Sean begitu menderita. Kakak tidak tahu akan hal yang satu ini. Jika aku sembuh, apa kakak tidak khawatir aku akan berkhianat dan menyakiti Sean lagi? Tian sedikit terdiam ketika ditanya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menjawab, Maureen, kamu wanita yang baik. Tentu saja aku yakin kamu tidak akan melakukan ini. Bagaimana mungkin kamu tega menyakiti adikku? Tian melanjutkan, kakak mengkhawatirkan kesehatan fisik dan mentalmu.
Entah hal bobrok macam apa yang digunakan dokter kelas 3 dari Indonesia itu untuk membuatmu menganggap Sean sebagai laki-laki paling sempurna di dunia. Laki-laki yang kamu cintai adalah laki-laki yang kamu ada di bayanganmu saja, tapi setiap orang akan menjadi tua dan lebih buruk. Bagaimana kalau suatu saat Sean jadi tidak sehebat itu lagi? Pada saat ini, Maureen buru-buru berkata, "Aku percaya Sean akan selalu sangat hebat sepanjang hidupnya dan dia akan menjadi laki-laki paling sempurna di hatiku." Bahkan Maureen tidak menyadari bahwa mungkin dia benar-benar sakit. Pada saat biasanya, dia sangat menghormati Tian karena si kakak tertua ini sangat baik padanya. Maureen juga tidak pernah berani membentak Tian. Namun, ketika menyangkut Sean suaminya, tidak peduli siapa lawannya, dia tidak akan membiarkan orang lain menghina satu-satunya orang yang dicintainya. Ketika melihat ini, Tian tersenyum dan membalas, "Maureen, pantas saja kamu tidak ingin menyembuhkan penyakitmu. Aku tebak itu karena Cynthia, kan?" Maureen terkejut. Dia tidak menyangka tiba-tiba Tian menyebut nama Cynthia. Apa hubungannya dengan Cynthia? Aku menerima berita bahwa Sean sudah menemukan keberadaan Cynthia. Aku yakin mereka akan segera bertemu. Berdasarkan perasaan yang mereka miliki di masa lalu, mereka pasti akan kembali bersama. Pada saat itu, Sean akan membuat pilihan antara dirimu dan Cynthia, jawab Tian. Tian melanjutkan, "Kamu sakit dan kamu tidak bisa memiliki hubungan dengan laki-laki lain seumur hidupmu. Jadi entah Sean akan mencampakkan Cynthia atau menerima kalian berdua. Tidak peduli bagaimanapun, Sean tidak akan tidak menginginkanmu." Haha. Seperti yang diharapkan dari seorang wanita yang berasal dari keluarga susetia. Benar-benar pintar dan cerdik. Tian beralih ke metode lain untuk memprovokasi Maureen. Maureen benar-benar terprovokasi. Dia buru-buru menjelaskan, "Aku tidak pernah berpikir seperti itu. Aku ingin bersaing secara adil dengan Kak Cynthia. Tidak peduli siapa yang dipilih Sean, aku bisa menerimanya." Tian tersenyum. "Haha. Bersaing secara adil. Kamu memiliki penyakit ini. Bagaimana bisa Cynthia bersaing secara adil denganmu? Kamu tahu adikku berhati lembut dan tahu kamu tidak bisa hidup dengan baik tanpanya, jadi kamu mengendalikannya, kan?" "Maureen, perbuatanmu ini benar-benar sangat licik." Aku. Tiba-tiba Maureen tidak tahu harus berkata apa. Benar. Maureen yang memiliki penyakit ini. Dengan karakter Sean yang baik, tidak mungkin baginya meninggalkan Maureen. Bahkan jika Sean ingin memilih Cynthia, dia tidak akan berpisah dari Maureen karena penyakit ini dan karena kasihan padanya. Namun, begitu Maureen sembuh dari penyakit ini, dia akan tergoda oleh dunia luar seperti wanita normal. "Selamat, adik ipar. Kamu bisa duduk dengan tenang walau berada di tengah badai. Aku percaya, apapun yang dibicarakan Sean dengan Cynthia, kamu akan selamanya menjadi menantu keluarga Yuwonoku." Setelah berbicara, Tian mencibir dan berjalan pergi. Kata-kata Tian membuat Maureen merasa sangat tidak nyaman. Dia adalah seorang wanita kota yang memiliki harga diri yang tinggi sejak masih kecil. Dia tidak akan pernah membiarkan dirinya dikasihani agar diingini oleh orang lain. "Oke. Aku setuju untuk diobati." Maureen tiba-tiba angkat bicara. Tian tersenyum. "Maureen, kamu harus memikirkannya dengan jernih. Begitu penyakitmu sudah sembuh, Sean bukan satu-satunya laki-laki yang bisa memikat dan membuatmu tergila-gila. Jangan sampai saat Sean kembali, dia menyalahkanku karena memaksamu mengobati penyakitmu. Kalau begitu, sebagai kakaknya, aku akan merasa sangat bersalah." Baru pada saat itulah Maureen menyadari kekejian Tian. Jelas-jelas dia yang terus membujuknya untuk diobati. Tetapi, setelah Maureen memutuskan untuk mengobati penyakitnya, dia langsung lepas tangan dan mengatakan bahwa dirinya tidak ada hubungannya dengan hal ini. Maureen berkata dengan keras kepala,
aku sudah berpikir dengan sangat jernih. Aku ingin membuat pemilihan yang adil dengan Cynthia. Aku tidak bisa membiarkan Sean memilihku karena mengasihaniku. Kak, tolong undang Paman Ilyas dan putrinya kembali. Tian tersenyum licik. Di rute penting Eropa menuju Amerika Serikat dan Kanada, Zephyr 3 milik Sean mengarungi Atlantik Utara dan semakin mendekati Pulau Kematian dalam mode penerbangan siluman. Tuan, kita akan tiba di Pulau Kematian dalam 3 menit, lapor Louis. Sean mengangguk. Akhirnya sudah hampir tiba. Akhirnya dia bisa bertemu kakak keduanya dan menanyakan kebenaran yang sesungguhnya. Akhirnya, aku bisa bertemu Cynthia. Bos, terpantau ada banyak kapal tenggelam telah di laut ini. Selain itu, ada tanda-tanda kehidupan. Lapor Wawan. Zephyr 3 dilengkapi dengan teknologi paling mutakhir yang dapat mendeteksi aktivitas kehidupan semua objek yang ada di sekitarnya. Sejak awal tempat ini memang pemakaman Atlantik. Selama ratusan tahun, ada bangkai kapal yang tak terhitung jumlahnya, tetapi kebanyakan dari mereka sudah tenggelam ke dasar laut. Zephyr 3 kita seharusnya juga tidak dapat mendeteksi mereka, kata Sean. Jadi, seharusnya kapal-kapal yang tenggelam ini baru. Mata Louis berbinar. Dia melihat ke tanah Pulau Kematian lagi dan berkata, Tuan, sepertinya sudah ada orang yang datang untuk mencari Tuan Muda Juan, selangkah di depan kita. Tidak lama kemudian, Zephyr 3 mendarat di Pulau Kematian. Di sini, ada banyak pesawat dan mayat. Ini menunjukkan bahwa di sini baru saja terjadi perkelahian. Wawan sangat ketakutan hingga gemetaran. Tuan Muda Sean, bisakah saya tidak ikut turun? Begitu banyak orang mati. Saya takut. Wawan berbeda dengan John. Sejak awal, John memang preman yang sehari-harinya berkelahi untuk makan. Sementara, Wawan awalnya menjadi sopir Cynthia. Meski cukup pintar, efektivitas tempurnya sangat buruk. Tidak ada gunanya bagimu untuk ikut, jadi berjaga-jagalah di pesawat, kata Sean. Wawan buru-buru berterima kasih, terima kasih, Tuan Muda Sean. Sean memberi perintah, yang lain, ikuti aku. Tinggalkan 10 orang untuk berjaga-jaga di sekitar Zephyr 3. Baik. Louis, John, dan 200 orang yang dibawa oleh Louis semuanya turun dari pesawat. Begitu menginjak pantai Pulau Kematian dan menghirup udaranya, Sean sontak menutupi hidungnya. Udara di sini berbau sangat aneh dan tidak sedap. Selain itu, ada banyak mayat di tanah dan bau darah sangat menyengat. Pasti ini perbuatan Jacob, kata Louis sesudah melirik mayat yang ada di tanah. John mulai sedikit takut. Si Jacob ini benar-benar kejam. Tuan Muda Sean, apakah dia juga akan begitu kejam pada kita? Sean berkata dengan tegas, apa dia berani? Jika Jacob berani melakukannya, takutnya tidak akan ada tempat baginya di dunia ini. Sean menambahkan, meskipun dia tidak berani melakukan apapun padaku, dia pasti akan tetap membunuh. John, hati-hatilah. John mengangguk tegas. Jasmine, di mana villa yang kamu katakan? Sean bertanya pada Jasmine. Jasmine menunjuk ke tempat tinggi di depannya. Di puncak gunung. Semua orang mendekat dengan hati-hati. Setelah 10 menit, ketika tiba di tempat ini, mereka tidak menemukan apapun. Di mana terdapat villa? Semuanya gurun, bahkan seekor burung pun tidak ada. Nona Jasmine, apa mungkin kamu salah ingat? John melihat sekeliling. Jasmine menggaruk kepalanya. Ada yang salah. Terakhir kali saat aku ke sini, villanya ada di sini. Aku tidak membohongi kalian. Ada kemungkinan ini villa yang dapat berpindah dan mereka sudah memindahkan villa ke tempat lain. Ini tidak aneh. Ayo kita terus cari, kata Louis. Tunggu sebentar. Sean tiba-tiba menghentikan semua orang. Ada apa? Sean mengerutkan keningnya. Kita sudah naik sampai ke atas,
tapi satupun orang kakak kedua belum terlihat. Ini agak janggal, sial. Ini tipuan. Hubungi Wawan sekarang juga. Sambil berbicara, Sean berbalik. John sudah menghubunginya, tetapi tidak ada yang menjawab. Tuan muda Sean, Wawan tidak menjawab. Apa jangan-jangan sudah terjadi sesuatu? Sean langsung berseru, Juan ingin mencuri Zephyr 3-ku. Semuanya turun dari gunung dengan kecepatan penuh.